Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Dan semoga Allah segerakan untuk bersyahadat juga bagi yang sudah pengen bersyahadat. Karena tak kenal maka tak sayang tadi. Karena tak kenal maka tak sayang, maka kenali dulu. Tetap harus kenali dulu ya. Maka insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat Molaf Center Yogyakarta, pada malam hari ini mendadak kita dapat kabar, dapat kunjungan seorang tamu dari yaitu Mas Aril ya. Sekarang sudah ada di samping saya ini. Mas Aril dari mana, Mas? Dari Jagelan saya. Jogja ya? Jagelan Jogja. Asli Jogja, Mas ya? Asli Jogja. Alhamdulillah Mas Aril datang pada malam hari ini dengan niat untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Oke, Mas ya? Ya. Sudah siap ya, Mas? Bismillah. Insyaallah sudah siap. Oke. Ada yang maksa? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada yang mengiming-imingi? Tidak. Tidak ada ya? Nggak ada yang menjanjikan? Karena memang panggilan hati. Panggilan hati ya? Oke, Masya Allah. Ini gimana ceritanya nih bisa sampai pokoknya harus malam ini? Kebetulan singkat waktu tiba di tahun 2022. Oke. Semakin hari semakin mantap, kebetulan lingkungan saya mendukung dan alhamdulillah saya semakin mantap untuk ikhlas. Jadi awalnya udah kepengen. Udah kepengen. Ada dulu, kepikiran nih sedikit gitu kan. Terus makin lama makin mantep. Iya, memantapkan. Yang bikin memang cukup panjang. Agak panjang ya itu ya. Iya. Yang bikin kepikiran ini kan proses lah ya, prosesnya bertahap gitu kan. Terus ingat nggak yang bikin mantep banget nih apa ini di momen yang mana? Yang bikin mantep banget karena memang sebenarnya satu lingkungan, yang kedua saya menganggap bahwa ya Islam ini adalah lengkap ibaratnya. Lengkap ya. Untuk dari Al-Quran, tuntunan ibaratnya kita dari awal bangun sampai kita tidur sudah ada tuntunannya semua. Sudah lengkap ya. Ibaratnya memang ini saya menganggap agama bukan hanya dari teori yang diyakini, tetapi juga pengaplikasiannya. Betul. Oke. Itu aja. Masya Allah. Jadi maaf bahwa Islam ini adalah sebuah petunjuk ya. Betul. Dan saya kan menganggap Islam lebih kiblatnya lebih ke Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke memang menaruhkan nabinya di porsinya dan lebih condong ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Padahal di agama sebelumnya juga sebenarnya kan Islam sama Kristen ya? Iya, betul. Karena saya sudah merasa memang benang merahnya ini sama. Sama ya? Hanya saya merasa memang lengkap dan lebih pengaplikasiannya kehidupan sehari-hari. Saya lebih mantap. Terus proses pembelajaran Islam nih, Islam ini dari mana aja nih? Untuk prosesnya ini saya dibantu oleh saudara teman dekat saya. Kebetulan kita daring, saya dikenalkan oleh bacaan-bacaan, ngaji tiap subuh dan ba'da isya. Saya diajarkan tentang Islam. Itu maksudnya habis subuh sama ba'da isya itu sampean ke
menghadiri majelis atau saudara itu kita ngasih tahu? Video call. Oh, video call. Iya, video call. Jadi kita belajarnya masih daring. Daring ya? Iya, betul. Oke. Gitu sih. Dan kemarin kebetulan saya ketemu di salah satu keluarga teman saya itu yang saya lebih dekat dengan saya itu semakin mantap. Saya memutuskan untuk Islam. Jadi ya memang sudah mempelajari Islam dan paling tidak yang paling mendasarkan dalam Islam ini, dalam semua agama sebenarnya, yang paling mendasar itu adalah hal yang paling fundamental itu adalah tentang ketuhanannya ya, ketuhanannya. Dan dari sini saya juga yakin Mas Aril ya, Mas Aril juga pasti sudah mempelajari konsep ketuhanan dalam Islam ya. Sejauh ini mungkin ada yang mau disampaikan apa kayak sepengertian Mas Aril yang sudah mempelajari konsep ketuhanan dalam Islam ini gimana sih menurut seorang calon mualaf? Masya Allah. Untuk konsep ketuhanan ini sebenarnya memang saya meyakini bahwa Tuhan itu esa, satu, jam, tidak memiliki anak dan diperanakan. Itu yang saya yakini untuk sekarang. Ya. Dan Allah sendiri untuk menyelamatkan umatnya itu dengan 1000 cara. Allah menurunkan Nabi untuk menyelamatkan umat-umatnya. Di yang saya pahami sejauh ini memang seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya ingin lebih mengenal Allah dan Nabi-Nabi. Ya. Karena apalah arti saya mualaf ketika saya tidak kenal dan tahu dari apa itu Islam. Masya Allah. Ya. Oke. Ya, jadi pada dasarnya memang belajar ya, tidak hanya kepada kita yang mualaf, tapi memang pada semua orang yang bahkan mereka lahir dari rahim seorang muslimah. Jadi mereka Islam dari kecil pun tetap harus belajar. Yang paling utama adalah mengenal Allah juga, sama aja pada dasarnya gitu. Sebab apa? Sebab tak kenal maka tak cinta, ya kan? Kalau nggak cinta nggak sayang. Kalau nggak sayang gimana mau nurut? Betul. Ya kan? Jadi ada perintah dari Allah, kalau kita nggak cinta sama Allah, gimana kita nggak mau nurutin gitu kan? Jadi itulah memang sangat fundamental mengenal Allah, mempelajari Allah. Dan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi belajar adalah sebuah kewajiban bagi semua muslim. Jadi itulah yang memang agama ini juga mengajarkan, memang sampai detik kita mau mati pun kita belajar, tetap belajar. Subhanallah. Itulah sedikit cerita tentang perjalanan pencarian dari Mas Aril ya. Masya Allah. Mas Aril, atas keyakinannya Mas Aril, baik kita gerakan pensyahadatan. Tapi kenapa kok harus malam ini nih? Ini menarik ini. Harus malam ini? Harus malam ini nih. Sebenarnya gimana ya? Ini tadi baru keluar, kok di dalam hati itu, harus hari ini. Harus hari ini. Saya tidak mau menunda lama-lama untuk lebih mengenal Islam. Masya Allah. Jadi memang kenapa hari ini saya tidak tahu jawabannya. Karena itu memang datang dari hati, maunya hari ini. Padahal ini kayaknya baru pulang kerja nih atau? Betul. Baru pulang kerja. Baru pulang kerja. Dari bawaannya kita bisa lihat ini kayaknya baru pulang kerja ini. Masya Allah. Pokoknya ya, memang satu niat yang baik memang harus disegerakan. Kalau ditunda-tunda ya bakalan ya itulah bisikan. Yang buruk aja banyak, cobanya apalagi yang baik. Masya Allah, ya betul ya. Oke Mas Aril Tirza Edi Saputra nih. Ya. Oke, ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam. Dari sini memeluk agama Islam, saya minta nanti Mas Aril baca dari atas, dari Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam, ya kan? Sampai ke bawah sini semua. Ini ada mulai pada hari Senin tanggal 25 Jumadil Awal ya. 25 Jumadil Awal, kurang jelas tulisannya. Ya, kita bawa sini sama aja kurang jelas juga ini sebenarnya. Tapi ya ini 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah ya, atau 19 Desember 2022 Masehi ya, sisanya sama aja.
bisa langsung dibaca. Oke. Sebelum dimulai, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ariel Tirzaidi Saputra, Sleman, 4 Juli 1995, karyawan swasta, agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini, Senin, tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 19 Desember 2022 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucap kedua kalimat syahadat. Oke. Ikuti setelah saya sampai artinya ya. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan bacanya. Berikut pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya Mas ya. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan momen yang singkat ini membaca syahadat itu nggak cuma paling 1 menit 2 menit dah selesai kan? Tapi ini adalah sebuah langkah baru, sebuah gerbang menuju perjalanan Mas Ariel. Berarti dari mulai detik ini berarti Mas Ariel adalah seorang Muslim. Ya, yang berarti hidup di dalam syariat Islam, ya, yang menjalankan syariat Islam Muslim dari sekarang sampai nanti ajal menjemput, ya, mempertahankan iman, ya, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang disembah dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, ya, yang mengajarkan Islam, yang membawakan risalah agama ini, gitu ya. Ya. Oke, Mas Ariel, gimana perasaannya setelah sekian lama menahan ingin syahadat ini? Lebih enteng. Lebih enteng ya. Setelah jelas statusnya ya. Iya. Sekarang Mas Ariel sudah tidak mengambang-ambang, sekarang adalah seorang Betul. Islam, seorang Muslim ya. Masya Allah. Orang dari keluarga udah tahu. Dari Mas Ariel keluarga sudah tahu. Sudah tahu. Udah ngomong Dan sebelumnya. sudah mengizinkan. Semoga ya keluarga lebih ikhlas. Nah, insya Allah. Sekarang tinggal sama keluarga atau Sama bapak. tinggal sama bapak? Nah, berdua. Berdua. Kakak adik, Saya anak tunggal. anak tunggal. Iya, Oh, betul. Masya Allah. Anak tunggal Kristen, makanya kemungkinan kan memang ada penolakan dari bapak, tapi memang semoga insya Allah sembari berjalannya waktu bapak lebih ikhlas Ya, dan syukur-syukur memang tertarik juga. ya. Selalu doakan bapak. Amin. Mas Ariel ini kan seorang dalam kita, setiap orang yang baru mualaf, Ya. dari hatinya yang paling dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah seperti orang yang baru lahir kembali, ya kan? Jadi dosa-dosanya nol lagi. Tapi amalan-amalan baiknya tetap nih. Jadi yang dihapus cuma dosanya aja. Yang kemarin sebelum ini melakukan semua kebaikan, amal-amalan kebaikan, itu tetap dibawa. Yang baik-baik dibawa, yang buruk Ditinggal. Allah tinggalkan, ya kan? Udah nggak Allah catat lagi, ya kan? Masya Allah. Jadi dari sini nanti Mas Ariel belajar, dan pastikan juga Mas Ariel tetap doakan orang tuanya agar Allah gerakkan hatinya untuk menerima Islam. Jadi tinggal sama orang tua walaupun beda keyakinan nggak masalah, dan kita sebagai anak memberikan akhlak yang terbaik, menunjukkan akhlak yang terbaik kepada orang tua kita, jangan tetap sayang, tetap support. Bahkan kalau biasanya udah baik, setelah ini jadi lebih baik. Ya.
Jadi kita di dalam Islam pun sudah ada yang namanya standarisasi. Iya. Paling tidak, paling minim ketika kita menjadi anak, ya kan? Bakti kita kepada orang tua ini apa? Seminim-minimnya apa? Nah, itu. Jadi dalam Islam sudah dikasih tahu kita ini paling minim ketika kita jadi anak, bakti kita ke orang tua apa. Nanti ketika kita jadi suami, bakti kita kewajiban-kewajiban kita sebagai suami terhadap istri apa. Nanti jadi bapak, nanti kewajibannya jadi apa. Jadi standarisasi semuanya udah ada, dan kita berusaha melakukan yang terbaik, ya kan? Terbaik dan lebih dari standar ini gitu. Subhanallah. Saya minta tanda tangannya dulu, Mas Ariel. Tanda tangan sebelah sini kena materai. Ya. Sini. Ya. Sekali lagi kopian berikutnya. Alhamdulillah. Ini saya yang tanda tangan di sini. Oke, Mas, sorry, minta namanya juga ya, di tanda tangan. Bingkisan tanda sayang kami kepada sesama saudara. Kita kan sekarang udah saudara Iya, nih. saudara. Sedikit ada. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan mudahkan yang paling pertama itu ilmu. Nah, jadi untuk support ini kita bawakan beberapa materi untuk Mas Ariel ini dapat mempelajari ilmu. Yang paling utama kita pelajari sebagai seorang muslim adalah kitabullah, yaitu Quran. Nah, di sini kita bawain Quran full Arab, bahasa Arab semua. Nah, tapi kita juga ada bawain buku Iqra-nya. Nah, buku Iqra-nya untuk mempelajari gimana caranya baca Quran. Ini juga bakalan nanti dibimbing sama pembimbingnya. Di sini juga ada sarung. Ya, sarung juga salah satu materi untuk ibadah, ya kan, salah satu pakaian pangkat. Ya, pangkat ibadah. Lalu ada, nah ini buku praktis hijrah. Nah, jadi ini benar-benar kayak buku praktis hijrah. Jadi orang-orang yang baru syahadat, baru belajar Islam di Mualaf Center Yogyakarta, kita menggunakan buku ini untuk belajar mengajar di Yogyakarta, Mualaf Center Yogyakarta. Nanti bisa dipelajari sendiri, ya kan? Dan bisa, kalau baca kan bisa dibaca setiap hari. Betul. Nah, kalau mau bimbingan ada waktunya setiap hari, ya bisa, bagus juga gitu. Jadi dari sini nanti pembimbingnya bakalan ngajarin Mas Ariel apa baca Islam, mengenal Islam. Nanti bisa sambil dibaca-baca dan dipelajari bareng sama pembimbingnya, ya. Dan selain itu ada juga titipan zakat mal dari donatur yang menitipkan zakatnya pada kita di Mualaf Center Yogyakarta, yang dititipkan untuk kita serahkan kepada mualaf, ya. Ini semua punya Mas Ariel. Semoga bermanfaat, Mas. Amin. Terima kasih Mualaf Center. Oke, silakan. Ya. Ditaruh situ aja, kita lanjut ngobrol, Mas. Oke. Oke, kita duduk ngobrol. Ini udah, itu udah. Ini apa nih rencana berikutnya apa nih? Rencananya berikutnya itu sebenarnya pengen ada bimbingan dari Mualaf Center Yogyakarta. Ya, oke. Karena kan saya takutnya Islam itu memang ajarannya tunggal, tapi memang untuk personalnya yang mengajarkan memang banyak. Ya. Nah, saya kan memang maunya Mualaf Center memberikan bimbingan secara personal untuk saya lebih mengenal Islam lebih dalam. Oke. Berarti insya Allah kita akan mencarikan pembimbing mualaf, ya kan, yang paling dekat sama domisilinya Mas Ariel. Di mana tadi? Di Domisilinya saya di Jagalan. Jagalan itu, Lebih ya. dekat ke sama yang Mualaf Center Yogyakarta Kauman. Oh iya, oke. Jadi nanti kita ketemukan sama ustadznya untuk belajar sama ustadznya di sana nanti. Belajarnya nanti cukup fleksibel, jadi nanti bisa tinggal janjian. Kalau kesibukannya apa sekarang, Mas? Kerja sih. Kerja. Sering di Jogja atau memang sering keluar kota ini? 50-50. Oh, 50-50 ya.
schedule tetap atau Fluktuatif sih. oh, kadang ya lama di Jogja, kadang tiba-tiba Tapi harus memang banyak di Jogjanya, banyak tapi di Jogja. untuk urusan keluar kotanya kadang nggak ada juga. Oh gitu ya. Oke, jadi nanti ya apa namanya bisa tetap janjian aja sama. Iya. Waktunya kan karena dibikin sefleksibel mungkin Iya. ya. Dan bimbingannya juga personal, jadi satu ketemu satu. Jadi bukan kayak kelas umum gitu. Kalau kelas umum kan nanti beda-beda kan materinya kan. Kebutuhan mualaf kan beda-beda. Nah, nanti kita ketemukan sama ustadznya ya. Siap. Nah, kita janjikan, kita kasih nomornya. Dan mungkin habis ini ada deh Mas Aril kan udah istilahnya udah kadang menahan pengen syahadat. Berapa lama? Kurang lebih setahun ada? Untuk ingin syahadatnya Heeh. setahun. Setahun Tapi ada. untuk memantapkan dirinya ada 4 tahun. Oh wow. Karena memang hidayah tidak bisa dipaksakan ya. Iya betul. Tapi memang kebetulan hidayah di 4 tahun ini saya lebih mantap dan meyakini Bismillah sekarang waktunya. Sekarang ini. Dan kebetulan memang di sini sarananya sangat lengkap. Jadi sekalian saya minta bimbingan gitu. Insya Allah Mas. Oke, Insya Allah. Baik. Sedikit saya minta saran boleh ya? Saya minta apa? Kayak ini kan mungkin yang ngalami hal serupa kayak Mas Aril ini nggak cuma Mas Aril doang. Betul. Rata-rata mualaf saya sendiri juga ngalamin kayak mau syahadat tuh. Nunggu dulu nih. Iya. Nggak kepikiran pengen masuk Islam langsung Betul. syahadat gitu kan. Nunggu dulu. Jadi agak ketunda. Mungkin ada nggak pesan-pesan yang mau Mas Aril sampaikan kepada teman-teman yang masih ngalamin fase ini? Mas, untuk pesan-pesannya. Untuk pesan-pesan. Satu, memang kalau saya sih lebih tinggi dari toleransi. Gimana tuh maksudnya lebih Jadi tinggi? toleransi akan agama itu saya memang dari kecil diajarkan untuk toleransi lebih tinggi. Yang kedua, pahami diri dulu sendiri. Ketika sudah memahami diri sendiri, tahu akan yang mau akan diambil dan bertanggung jawab atas pilihannya, insya Allah semua bisa berjalan lancar. Terus kok bisa mantep untuk Islam, ya itu tadi, karena semua memang hidayah tidak ada yang tahu dan tidak bisa dipaksakan. Jadi untuk memang ketika sudah ada kerinduan untuk masuk ke Islam, lebih baik dipupuk dengan pengetahuan-pengetahuan. Dicari tahu lebih dalam, cari tahu Dicari lebih dalam tahu gitu dulu, ya. ketika menemukan yang klik, kejar itu. Itu ya. Ketika Oh jangan sudah klik, dan jangan tunda-tunda ketika mau syahadat. Masya Allah. Makanya kalau udah Tapi memang karena hidayah itu turunnya berbeda-beda, tidak tahu tempat, tidak tahu alatnya siapa saja, betul. waktunya kapan, tidak tahu, dalami dulu. Ketika kita sudah dalami, ada yang klik, jangan nunda-nunda. Betul, Masya Allah. Terima kasih Mas Aril. Terima kasih pesan-pesannya, dan teman-teman yang mungkin menyaksikan yang masih kebingungan nih, Iya, betul. semoga lebih tergerak lagi hatinya. Karena lebih tergerak hatinya untuk segera mempelajari lebih dalam, ya kan? Iya, betul. Semakin kita tahu, semakin kita yakin. Betul. Kan gitu, Masya Allah. Dan semoga Allah segerakan untuk bersyahadat juga bagi yang sudah pengen bersyahadat. Karena tak kenal maka tak sayang tadi. Woi, karena tak kenal maka tak sayang, makanya kenali dulu. Tetap harus Betul. kenali dulu Iya, ya, kenali dulu. Masya Allah. Kita mau cari jodoh aja harus kenali dulu. Betul. Masa mau beli kucing dalam karung? Wih, iya mantap. Oke. Apa lagi, Mas? Ada mau tambah-tambahan? Nggak ada? Sudah. Nggak ada ya. Oke. Alhamdulillah saya tutup ya. Ya. Oke. Alhamdulillah telah kembali kepada fitrahnya, telah bertambah saudara kita ya seiman, yaitu Mas Aril, yang pada malam ini mantap telah bersyahadat, telah melakukan pencarian, penggalian ilmu ya, dan memantapkan syahadatnya pada malam hari ini. Kita doakan kepada Mas Aril semoga menjadi seorang mukmin, seorang Islam yang kafah, dan Allah mudahkan dalam mempelajari Islam, ya. Allah mudahkan dalam ilmu-ilmu,
dan juga Allah istiqomahkan hatinya dari hari ini, dari detik ini sampai nanti husnul khatimah. Saya rasa demikian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Mas Aril sudah sunat belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau belum kita. Tapi kalau sudah. Tapi kalau mau lagi kita. Tapi tak tahu mau apa lagi yang mau ditis. Kalau sudah. Nah, sedikit tanya lagi Mas, tentang backgroundnya Mas Aril nih sebelumnya yang di agama sebelumnya Mas Aril termasuk yang religius atau? Cukup religius. Saya dari kecil hidup di yayasan. Dulu kebetulan memang ikut kayak persekutuan anak juga dari kecil. Terus SD saya di yayasan Kristen, SMP yayasan Kristen, terus SMA-nya di yayasan Katolik, kuliahnya juga di yayasan Katolik. Oh, kuliah di mana terakhir? Sanata Dharma. Oh, Sanata Dharma. Betul. Oh, jadi full ya. Dari full kecil. Kristen Katolik ya. Betul. Oke. Ikut organisasi? Organisasi hanya sebagai dulu Persyaratan. di persekutuan anak itu, kita kan memang ada kegiatan setiap hari Sabtu. Tapi memang ada ekstrakurikulernya untuk kegiatan yang lain-lain. Tapi di hari Sabtu itu persekutuan anak ya seperti ibadah lah. Oh, ibadah-ibadahnya. Kalau aktif di ini apa? Mungkin ada aktif di gereja sebagai apa gitu? Untuk aktif di gerejanya sempat sih, jadi aktivis gitu mungkin? untuk jadi aktivisnya belum. Cuman memang sedikit banyak dari belakang layar berhubungan dengan majelis dan lain sebagainya itu Kayak aktif organisernya jadinya. Nah, betul. Oke. Cuman Jadi setiap minggu ada kegiatan. setiap minggu kalau untuk kegiatan saya jarang ikut, cuman ibadah memang setiap minggu saya pasti hadir. Setiap minggu pasti ada ibadahnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dulu setiap kan ibadah mingguan kayak rutin lah ya. Betul. Jadi mungkin kayak sebelum ada beberapa ibadah lain lagi di luar hari Minggu. Di hari Minggu. Di luar hari Minggu itu Di luar hari Minggu paling persekutuan anak-anak itu apa namanya? Wilayah. Betul. Nek kalau yang paling sampai ingat waktu menjadi seorang Kristen ya apa nih? Kayak Seperti apa? ada momen kayak saya ini dulu pernah ikut drama malam Natal, istilahnya gitu. Drama Natal, berperan jadi bapaknya Yesus. Oke, mungkin Mas apa? Kalau untuk itu sebenarnya saya belum pernah ya untuk masuk ke organisasi secara in charge langsung, belum pernah. Cuman memang saya hanya aktif di ibaratnya hanya di belakang layarnya. Di bagian belakang layar ya. Betul. Oke. Cuman ya untuk support dan lain sebagainya cuma itu aja. Aktif di lebih banyak aktif di belakang layar ya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun intensitasnya dulu sangat padat dengan Kristen, juga mempelajari ini berarti kan kalau dari kecil sampai kuliah udah sekolah di yayasan Kristen ya tentunya ilmu agamanya juga intens ya. Betul. Betul ya. Tapi memang karena saya menganggap setelah semakin kesini saya mengenal Islam, kita ilmunya sama. Ilmunya sama ya? Betul. Karena memang benang merahnya itu semua sama. Semuanya sama. Ya itulah istilahnya itu. Karena memang kan hanya tinggal untuk per personnya gimana. Ya. Itu sih. Karena gimana ya? Untuk Islam sendiri saya menganggap ya itu tadi memang lebih lengkap, untuk lebih aplikasinya kehidupan sehari-hari, pengaplikasiannya kehidupan sehari-hari lebih intens. Saya memang ingin seperti itu. Nah ini kita menambah jadi Islam ini dijaga. Bagaimana kita menjaga Islam, bagaimana Allah menjaga Islam ini dari 3. Yang duanya, yang satu saya lupa, maaf. Yang satu adalah nasab, yang satu adalah sanad. Ya. Nasab itu tentang keturunan-keturunan, kan jelas jadinya. Si ini keturunannya si ini sampai ke nabi-nabi berikutnya. Nabi-nabi sebelumnya. Lalu yang satu lagi adalah sanad. Sanad itu
lebih kepada ilmu. Jadi ilmunya guru saya, sanadnya kepada gurunya, gurunya belajar pada gurunya lagi, gurunya sampai ke gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah itu ada apa? Sanad, ada nasab. Nah, satu lagi maaf saya lupa, ngajinya udah lama itu. Ya itulah, saya juga kadang ngaji untuk nambah-nambah ilmu, karena memang kewajiban kita. Nanti Mas Haril kalau ada waktu setiap hari Sabtu malam kita ada kajian di sini, bisa di ikut. sini. Ya, di sini. Sabtu malam biasanya jam 8 mulai, habis Isya mulai sampai jam 9-an kurang lebih. Nah, jadi untuk nambah-nambah ilmu, untuk nambah-nambah pengetahuan, ya, sebagai salah satu kewajiban kita juga belajar, datang ke sini. Jadi kalau ada yang dekat-dekat di sana, dekat-dekat di rumah ada majelis ilmu, datangi aja. Ya kan? Belajar dari YouTube boleh, nggak masalah belajar dari YouTube. Cuman kan sanad harus tetap dijaga kan. Betul. Nah dari situ belajar dari YouTube, setelah itu diverifikasi ilmunya kepada orang yang sanadnya sampai. Nah gitu. Itu Mas. Makasih ya Mas. Siap, sama-sama. Nah, bisa selesai.